Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oke Bro 88. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang volume kubus dan balok sebagaimana lanjutan dari volume yang sudah kita bahas kemarin. Jika minggu lalu atau pada video sebelumnya saya membahas tentang volume prisma, maka hari ini kita akan fokus pada volume kubus dan balok, di mana kedua volume ini kita bisa cari dengan cara menggunakan volume prisma juga. Nah, langsung saja untuk kubus itu apa? Kita ingatkan kembali bahwa kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Nah, ini kuncinya. Semua sisi pada kubus itu berbentuk persegi. Nah, untuk menghitung volume, karena panjang sisinya sama, maka volume pada kubus kita bisa peroleh dengan cara volume sama dengan R pangkat 3, di mana R itu adalah panjang rusuk. Nah, kita perhatikan ini. Nah, karena semua sisi pada pada kubus itu berbentuk persegi, maka panjang di sini ini akan sama dengan yang sebelah sini. Kemudian dia akan sama dengan semua rusuknya, gitu ya. Nah, kemudian kalau balok bagaimana? Kalau balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya ukurannya berbeda. Artinya paling mudah kalau kita sebut minimal ada satu pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mencari volumenya, volume pada balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sebenarnya kalau kita ingat pada prisma kemarin di prisma volume itu kan luas alas kali tinggi. Nah, pada bagian ini kan sama dengan luas alas, yaitu luasnya persegi panjang kali tinggi prisma. Jadi rumus ini aslinya tetap berasal dari rumusnya prisma. Oke, kita akan bahas salah satu dulu. Untuk lebih detailnya penggunaan rumus ini bagaimana? Oke, kita awali dengan kubus. Andaikan saya punya dua buah bangun kubus. Yang pertama berukuran 12 cm dan yang kedua berukuran 90 cm. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Yang diketahui R-nya adalah 12 cm. Nah, R di sini adalah rusuk ya, bukan jari-jari. Jari-jari hanya dipakai R yang berarti jari-jari hanya dipakai pada lingkaran atau bola. Khusus pada kubus saya menggunakan R. Di beberapa buku nanti kalian akan menemukan ini bukan R tapi S pangkat 3. S itu adalah sisi. Karena sisi di sini bentuknya adalah bangun datar, jadi saya nggak pakai S. Saya menggunakan simbolnya adalah R. Nah, mencari volume berarti volume sama dengan R pangkat 3, yaitu 12 pangkat 3. Nah, 12 pangkat 3 ini sama dengan berapa? Nah, yang perlu kita ingatkan sekali lagi, kalau pangkat itu artinya ya 12 kali 12 kali 12. Jangan sampai nulisnya begini, 12 pangkat 3 itu sama dengan 12 kali 3. Nah, ini yang salah ya. Oke, kembali ke 12 pangkat 3. 12 kali 12 144. 144 kali 12 yaitu 1728 cm kubik. Ya. Nah, gampang ya. Kalau ini hanya bergantung pada kemampuan dasar perkalian kita. Kemudian kalau untuk yang kedua di sini saya punya misalnya rusuknya adalah 90 cm. Maka volumenya yaitu R pangkat 3 sama dengan R nya berapa? 90
pangkat 3, yang artinya 90 kali 90 kali 90, yaitu 729, nolnya ada 3123 cm kubik. Nah, ini sangat mudah, jadi yang penting kita bisa perkaliannya. Syukur kalau kita hafal bilangan pangkat 3 1 sampai 10. Nah, untuk di tahap ini masih mudah ya, sangat mudah saya pikir untuk volume kubus. Kemudian kalau misalnya saya punya dua lagi, saya balik sekarang, kebalikan dari pangkat yaitu akar, sehingga kalau saya mau mencari panjang rusuk, rumus ini kita bisa rubah menjadi, kalau saya mau mencari rusuk berarti lawannya pangkat yaitu akar, sehingga sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, hanya ini variasinya. Jadi kalau tadi mencari volume, bagaimana cara kita kalau mencari rusuk, panjang rusuknya? Nah, untuk menentukan panjang rusuknya berarti akar pangkat 3 dari volume. Contohnya ini misalnya, volumenya sama dengan 216. Kalau mau mencari rusuk, ya berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Nah, yaitu berapa? Kalau anak-anak hafal bilangan 1 pangkat 3, 1 sampai 10 pangkat 3, maka ini langsung saja kita bisa tentukan bahwasanya ini adalah 6 cm. Jadi rusuknya adalah 6 cm. Nah, mudah. Jadi untuk ini anak-anak harus, kalau tidak hafal, paling tidak tahu cara menghitung akar pangkat 3. Kemudian kalau ada contoh soal cerita begini, model-model begini, diketahui volume sebuah kubus adalah 729 cm kubik. Berarti diketahui volumenya 729 cm kubik. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, mencari panjang rusuk, berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari volume, sama dengan akar pangkat 3, volumenya berapa? 729, yaitu 9 cm. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, catatan dari saya sebenarnya sebelum ini juga begitu. Sebelum kita memasukkan angka, harusnya tulis dulu rumusnya, ini ditulis dulu supaya apa? Menghindari kesalahan. Ini ditulis dulu, ini ditulis dulu, jangan langsung seperti ini. Nah, seperti ini tadi, ini kurang tepat. Nah, harusnya yang ini dulu, tulis dulu rumusnya, baru kita masukkan angkanya. Nah, saya lanjutkan ke balok. Kalau balok bagaimana? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi tadi ya. Pasti di balok itu ada yang namanya persegi panjang nanti. Kita sepakati saja paling gampang, yaitu panjang itu adalah yang datar, itu kita sebut panjang. Kemudian untuk yang miring begini, ini yang kita sebut dengan lebar. Dan yang tegak, ini yang disebut dengan tinggi. Datar itu panjang, lebar itu miring, tegak itu tinggi. Sehingga kalau andaikan ada gambar seperti ini, maka panjangnya berapa? Panjangnya yang datar, berarti panjangnya 10 cm. Lebarnya berapa? Lebarnya yang miring, yaitu 7 cm. Tingginya berapa? Tingginya yang tegak, berarti 5 cm. Baru kita tentukan volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selalu tulis dulu rumusnya. P-nya 10, lebarnya 7, tingginya 5. Sehingga kalau kita kalikan jadinya 350 cm kubik. Gampang ya?
untuk soal-soal model-model begini. Oke, sangat mudah saya pikir. Kemudian kalau soalnya begini, bagaimana? Maka tetap acuan kita sama. Yang panjang adalah datar. Panjangnya berapa berarti? Yang datar 11 cm. Lebarnya yaitu lebar itu yang miring ini. Nah, berarti 13 cm dan tinggi itu adalah yang tegak. Nah, ini yaitu 28 cm. Nah, untuk menghitung volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 11 kali 13 kali tingginya 28. Hasilnya berapa? Kita hitung dulu, hasilnya adalah 4004 cm pangkat 3 atau cm kubik. Gampang ya? Gampang. Nah, kuncinya apa? Ini ditulis dulu rumusnya, jangan dilewatkan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan mencari volume, panjang diketahui, lebar diketahui, tinggi diketahui. Nah, kalau sekarang kita disuruh mencari salah satunya. Oke, saya buatkan satu catatan tambahan di sini. Ini mungkin tidak umum. Jadi soal volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kita bisa tuliskan dalam bentuk V, panjang, lebar, tinggi. Atas dan bawah dibagi, kanan kiri dikali. Sehingga kalau ada soal seperti ini, diketahui P-nya berapa? P-nya kita tidak tahu. Lebarnya yang miring, berarti lebarnya berapa? Lebarnya adalah 20 cm. Tingginya sama dengan 38 cm. Nah, volumenya yaitu 12920 cm kubik. Nah, untuk mencari P yang ditanya adalah panjangnya. Mencari P berarti kita tutup P. Yang ini bisa kita tutup sehingga panjang itu sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Volumenya yaitu 12920 dibagi lebarnya 20, tingginya 38. Hasilnya berapa? Ya, habis. Ini habis. 1292 dibagi 2 kali 38 ini 76. Nah, 12920 dibagi 76. Nah, hasilnya adalah 17 cm. Ini menggunakan porokabit biasa. Oke, contoh berikutnya. Kalau kita punya volumenya yaitu 1680, kemudian yang miring ini berarti apa ini? Lebarnya 10 cm. Kemudian yang datar itu berarti panjangnya 21 cm. Maka mencari tinggi bagaimana? Mencari tinggi berarti T kita tutup, volume dibagi panjang kali lebar, berarti tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya adalah 1680, panjangnya 10, lebarnya 21. Bisa kita begini, 168 dibagi 21 hasilnya adalah 8 cm. Jadi tingginya sama dengan 8 cm. Mudah ya? Oke, kita cermati baik-baik. Nah,
nanti andaikan anak-anak mau belajar atau mau menambah wawasan, di link di deskripsi atau pada deskripsi video ini ada link untuk soal latihannya. Oke. Nah, kalau misal saya punya soal cerita seperti ini, sebuah kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 45 cm, dan tingginya adalah 35 cm. Maka berapa liter? Nah, berapa liter volume kotak tersebut? Oke, yang perlu kita ketahui satuan. Coba satuannya kita perhatikan. Nah, di sini kita punya satuan sentimeter, sentimeter, sentimeter. Tetapi yang ditanya adalah liter. Nah, berarti nanti kita akan merubah satuan itu. Nah, kalau kayak gini kita harus teliti membaca kalimat soal. Yang diketahui panjangnya sama dengan 60 cm, lebarnya 45 cm, dan tingginya 35 cm. Yang ditanya adalah volumenya berapa liter. Nah, kita cari biasanya seperti biasa dulu. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 60 kali 45 kali 35 sama dengan 94.500. Satuannya apa? Karena ini sentimeter, 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 maka di sini sentimeter kubik. Untuk merubah ke liter, 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini sama saja. Jadi ini kesini selisihnya 1000, sehingga 94.500 dibagi 1000 cm kubik sama dengan liter. Hasilnya adalah 94,5 liter. Nah, mudah ya. Jadi khusus yang ini kamu harus teliti dalam membaca soal. Nah, ada perbedaan satuan. Oke, contoh berikutnya. Pak Ilham mempunyai bak penampungan air berbentuk balok dengan luas alas yaitu 15.000 cm persegi dan tingginya adalah 90 cm persegi. Jika 2/5 bagian air di bak telah dipakai, berapa liter air dalam bak tersebut? Nah, yang diketahui kita tulis dulu. Jadi ini tadi karena soal cerita, maka jawabannya ada jadinya ya. Ini tadi kurang jadi. Jadi volume kotak adalah 94,5 liter. Nah, kembali ke yang soal kedua ini, diketahui luas alas itu adalah 15.000 cm persegi. Tingginya 90 cm. Nah, 2/5 bagian dari air dalam bak telah dipakai. Yang ditanya adalah berapa liter sisanya, sisa air di bak. Nah, berapa liter air dalam bak sekarang? Oke, kita pahami pelan-pelan. Kita cari, karena berapa liter berarti kan volume. Kita harus tahu dong volumenya berapa. Oleh karena itu, kita cari dulu volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tidak ada, lebarnya tidak ada. Tapi kita ingat, alas sebuah balok umumnya berbentuk persegi panjang.
Nah, karena alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka bentar. Nah, karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka ini itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah 15.000 kali tingginya 90. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 9, 5, 1.350.000 cm kubik. Kalau kita jadikan liter, berarti kita bagi 1000 jadi 1350 liter. Nah, berapa banyak air yang sudah dipakai? Maka banyak air yang digunakan. Nah, banyak air yang sudah digunakan berapa? 2/5 dari keseluruhan, berarti dari 1350, yaitu ini kita bisa sederhanakan dulu menjadi 270 kali 2, berarti 540 ya, 540 liter. Kalau ditanya sisa, berarti sisa air ya 1350 dikurangi 540 sama dengan 0, 1, 13 kurangi 5, 8 liter. Jadi sisa air dalam bak sekarang adalah 810 liter. Nah, untuk yang seperti ini kita harus biasakan memahami kalimatnya satu-satu dan bertahap. Soal cerita itu memang butuh latihan dan harus sering latihan. Karena matematika juga seperti itu. Belajar matematika nggak hanya di soal cerita sebenarnya. Di apapun juga tetap harus sering latihan. Nah, di contoh terakhir bagaimana kalau bentuknya adalah gabungan. Ini saya beri contoh satu langsung yang modelnya adalah model angka pasti, bukan yang model cerita. Nah, kita lihat gambar ini. Di sini disediakan dua gambar. Anggaplah ini gambar 1, ini gambar 2. Kita cek ukurannya. Pada gambar 1 10 cm, ini juga 10 cm, tingginya 10 cm. Berarti ini pasti kubus. Di gambar 2 14 cm, berarti sini 14 cm. Ini 14 cm. Miringnya ini kan sama dengan sini, ini sama dengan sini, berarti miringnya 10 cm. Oke, yang gambar 2 ini adalah balok. Nah, oke, untuk kubus dulu kita hitung. Kubus, karena kubus ini rusuknya adalah 10 cm, maka volume sama dengan R pangkat 3, yaitu 10 pangkat 3 1000 cm kubik. Sementara kalau pada balok panjangnya adalah 14 cm, lebarnya sama dengan 10 cm, tingginya berapa? Nah, ini tingginya dari ini ke sini 7 cm, dari ini ke sini 10 cm, berarti totalnya adalah 17, berarti tingginya sama dengan 17 cm. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 14 cm, lebarnya 10 dan tingginya 17. Nah, 14 kali 17 itu adalah 238 kali 10 sampai 0 cm kubik. Jadi volume gabungan atau volume bangun
adalah volume kubus ditambah dengan volume balok. Volume kubusnya 1000, volume baloknya 2380, sehingga totalnya 3380 cm kubik. Oke, gampang ya. Oke, saya rasa cukup itu untuk jumpa kita kali ini. Jangan lupa di like video ini dan subscribe channel OB88. Berikutnya kita akan bahas tentang volume tabung. Jangan sampai ketinggalan, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.